Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Yuni dengan NIM 2111119120023 dari kelas A mata kuliah rekayasa nilai. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai case study 7 tentang State Road 826 Palmetto Expressway Managed Lanes PDNE Study. Untuk pendahuluan, studi value engineering dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 18 Mei 2012 dengan menggunakan metodologi value engineering pada proyek State Road 826 Palmetto Expressway Managed Lanes Project Development and Environment Study atau Jalan Nasional 826 di Miami-Dade County, Florida, USA. Panjang proyek ini kira-kira 6 mil. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menambahkan 2 jalur ekspres di masing-masing jalur arah di sepanjang tengah koridor. Tujuan dari jalur ekspres ini adalah untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi kemacetan, dan memberikan pilihan perjalanan tambahan di sepanjang koridor State Road 826. Ini adalah peta letak proyek. State Road 826 adalah salah satu koridor transportasi yang paling banyak dilalui di Miami-Dade County. State Road 826 menghubungkan selatan Miami-Dade County ke utara Miami-Dade County dan berfungsi sebagai rute penghubungan ke State Road 836 koridor timur barat tersibuk di country. Dengan membangun proyek ini akan mengatasi kekurangan kapasitas akibat proyeksi volume lalu lintas di masa depan. Untuk tujuan dan sasaran, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi peluang dan merekomendasikan konsep yang dapat meningkatkan nilai dalam hal biaya modal, kemampuan konstruksi, pemeliharaan lalu lintas, dan persyaratan fungsional dari proyek. Fungsi dasar proyek adalah menciptakan kapasitas tambahan dan meningkatkan operasi lalu lintas pada sistem transportasi regional. Untuk tahapan rekayasa nilai yang pertama yaitu pra-studi, di mana persiapan pra-studi untuk upaya value engineering terdiri dari penjadwalan peserta studi dan tugas, review dokumen, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek, dan menyusun data proyek menjadi model biaya. Pada tahap studi, yaitu fase pengumpulan informasi, fase identifikasi fungsi dan analisis biaya, fase kreatif, fase evaluasi, fase pengembangan, fase presentasi dan pelaporan. Pada tahap pasca studi, bagian studi value engineering pasca studi mencakup draft dan persiapan akhir dari laporan studi rekayasa. Tim perencanaan dan manajemen lingkungan harus menganalisis setiap alternatif dan menyiapkan tanggapan singkat, merekomendasikan penggabungan ide ke dalam proyek, menawarkan modifikasi sebelum implementasi atau menyampaikan alasan penolakan. Untuk kebijakan dan arahan proyek, proyek harus memenuhi persyaratan kriteria ekonomi, desain teknik, lingkungan dan sosial atau budaya. Kemudian memenuhi tujuan rencana transportasi jarak jauh untuk perkembangan di masa depan. Kemudian untuk kendala proyek utamanya yaitu tidak ada hak jalan tambahan, sumber listrik gas alam FTG, koneksi di setiap ujung, tidak ada perbaikan pada persimpangan dan jadwal yang padat. Suku bunga periode proyek didasarkan pada parameter berikut. Yang pertama yaitu tahun analisis 2012, yang kedua perencanaan ekonomi kehidupan 30 tahun mulai tahun 2014, yang ketiga tingkat diskonto atau bunga 5%, yang keempat yaitu inflasi atau eskalasi 3%. Analisis fungsi dan diagram phase. Analisis fungsi proyek ini ditinjau dan dikembangkan oleh tim untuk menentukan persyaratan untuk keseluruhan dan untuk memastikan bahwa tim value engineering memiliki pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang fungsi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan proyek. Diagram phase juga disertakan dalam proyek ini. Diagram phase dikembangkan untuk mengidentifikasi dan menampilkan jalur fungsi kritis untuk keseluruhan proyek. Fungsi dasar dan fungsi sekunder diilustrasikan pada diagram phase berikut. Ini adalah diagram phase-nya. Untuk hasil studinya, tim value engineering awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase ide kreatif dari rencana kerja value engineering. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi ide-ide yang paling menjanjikan untuk mencapai penghematan sambil mempertahankan fungsi untuk meningkatkan operasi.
Saran desain utama yang diidentifikasi oleh tim Fluid Engineering yaitu 1. Meminimalkan fitur yang memerlukan pemeliharaan di sepanjang median, yaitu lampu, saluran masuk, dan lain-lain. Yang kedua, gunakan dinding meeting dengan isian yang dapat dialirkan untuk memperlebar jalan. Yang ketiga, di pintu keluar utara ke 74 garis, tanjakan mungkin memerlukan perbaikan untuk menyediakan lereng melintang garis yang tepat dan kepentingan longitudinal rem. Ini akan terjadi pada semua jalur landai di mana pelebaran membutuhkan relokasi garis. Yang keempat, meminta pengecoran bahu di NW36 strip arah utara untuk mempertahankan jembatan yang ada. Yang kelima, menentukan alternatif untuk mengganti saluran parit dengan teknologi atau geometri yang lebih baik yang membutuhkan lebih sedikit perawatan. Yang keenam, pertimbangan stabilitas dinding penahan yang diusulkan di mana saluran Prancis yang ada berada di dekatnya. Misalnya sisi timur SR826 antara Metro Rail dan CSX RR. Yang ketujuh, dekati pemilik properti Point untuk menentukan apakah mereka bersedia menjadi penjual untuk akuisisi awal. Yang kedelapan, dapatkan sepotong kecil R atau W di NW56 strip ke selatan Palmetto untuk menghilangkan titik jepit. RFP untuk diiklankan tanpa akuisisi R atau W, dan setelah diakuisisi akan mengeluarkan perintah perubahan kepada pemegang konsesi. Yang 9, desain ITS dan tanda garis untuk bagian tipikal pamungkas yang tidak memerlukan versi atau pengecualian desain. Untuk rekomendasi menunjukkan antisipasi biaya awal, biaya operasi, dan pemeliharaan, biaya masa depan, dan biaya siklus hidup dari rekomendasi yang diusulkan. Penerimaan rekomendasi ini akan meningkatkan nilai dan dimasukkan ke dalam desain fasilitas, sehingga rekomendasi yang dikembangkan oleh tim studi value engineering akan secara langsung mempengaruhi desain proyek yang ada. Tim studi atau pemimpin tidak menjamin kelayakan rekomendasi atau implementasinya. Ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab desainer sesuai dengan pemiliknya untuk mengeksplorasi kelayakan teknis dan membuat keputusan untuk implementasi. Untuk rekomendasi yang pertama yaitu rekomendasi nomor 6, di mana mempertimbangkan 4+1 atau 4 lajur ditambah 1 lajur dengan bahu penuh pada jalur terkelola di setiap arah. Potensi pendapatan yaitu 5,36 juta US dollar. Keuntungannya, biaya awal yang rendah, dampak operasional yang lebih sedikit dalam memisahkan perbedaan kecepatan dan jenis kendaraan, menyediakan pengenalan ML ke Palmetto Expressway, mengurangi dampak pada area konsumsi rem I-75 dengan mengisolasi perjalanan pada pergerakan terberat. Gerakan timur ke barat SR826 22.000 SR826 dengan volume 13.000 I-75. Lebar bahu yang konsisten untuk manajemen insiden, menyediakan tingkat layanan yang kira-kira sama dengan jalur yang dikelola I-95 saat ini, yaitu 51.000 AADT 4 jalur dengan 22.000 AADT sekitar 2 jalur. Untuk kekurangannya yaitu memungkinkan kekhawatiran atas lalu lintas yang bergerak lambat yang berdampak pada arus atau Sunday driver. Dan jalur terkelola tunggal belum diterapkan sebelumnya di Florida atau bisa mengandung resiko. Dan yang terakhir, pemeliharaan delineator bermasalah. Rekomendasi yang kedua yaitu rekomendasi nomor 13. Dari jalan NW36 ke NW58, disejajarkan kembali jalur utama northbound ke timur sepanjang frontage road. Potensi nilai tambahnya yaitu 1.282.000 US dollar. Untuk keuntungannya, secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam menjadi 12 kaki untuk kedua arah lalu lintas. Operasi lalu lintas atau arus dan kecepatannya akan sangat meningkat. Pengecualian atau variasi dieliminasi untuk lebar bahu di area ini. Jalur ekspres akan lebih jarang ditutup. Pendapatan tambahan akan dikumpulkan dan tiang yang dipasang di bahu akan lebih mudah dilewat. Untuk kekurangannya sendiri yaitu peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Kemudian rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur, sedikit modifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran. Rekonstruksi dinding median akan memperkenalkan 2 pergeseran MOT tambahan atau space. Rekomendasi yang ketiga yaitu rekomendasi nomor 16. Di persimpangan I-75, jalur utama harus dimodifikasi agar memungkinkan untuk bahu bagian dalam 10-12 kaki.
Potensial nilai tambah yaitu 3.428.000 US dollar. Untuk keuntungannya, meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki ke semua arah lalu lintas dan untuk setiap jenis jalur. Operasi lalu lintas atau arus dan kecepatannya akan sangat meningkat. Yang ketiga, jalur ekspres akan lebih jarang ditutup, pendapatan tambahan akan dikumpulkan, dan meningkatkan hidraulik. Untuk kekurangannya, akan meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, dan membutuhkan perawatan gorong-gorong yang panjang. Rekomendasi yang keempat yaitu rekomendasi nomor 19. Antara NW74 Street dan OK Kobe Road, dilebarkan lajur southbound ke arah barat untuk menyediakan bahu bagian dalam 12 kaki dengan cara mengatur ulang pintu masuk di OK Kobe atau membeli sejumlah kecil hak dari jalan. Potensi nilai tambahnya yaitu 7.632 US dollar. Keuntungannya, meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 feet hingga 12 kaki, memungkinkan kendaraan penyandang cacat memasuki bahu jalan tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Kekurangannya, peningkatan biaya, peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Rekomendasi yang kelima yaitu rekomendasi nomor 22. Pada section 5, buat stretching 11 kaki untuk proyek menghindari pengerjaan ulang, penggilingan, dan pelapisan ulang, juga perluas jalur kelima menuju utara jauh ke selatan. Potensi penghematannya yaitu 940.000 US dollar. Keuntungannya, mengurangi biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang. Kekurangannya, mengalihkan biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini. Upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Rekomendasi nomor 6 yaitu rekomendasi nomor 23. Menambah variabel batas kecepatan ke lajur umum, potensi nilai tambah 2 juta hingga 5 juta US dollar. Untuk keuntungannya, meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran di jalur tujuan umum, peningkatan throughput diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperhalus, memberikan kecepatannya lebih konsisten. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu peningkatan biaya modal dan pemeliharaan berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis, konsep baru untuk wilayah dan penilaian publik. Untuk kesimpulannya, terdiri 6 alternatif untuk dilakukan studi value engineering, total awal biaya proyek sebesar 291.947.433 US dollar, dan total penghematan biayanya yaitu 24.094.683 US dollar. Persentase penghematannya mungkin diperoleh sebesar 8,2531%. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.